Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk membahas soal-soal TWK CPNS untuk persiapan CPNS tahun 2024. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info teman-teman, di sini kami membuka kelas online untuk jenjang SD, SMP, SMA dan juga untuk persiapan UTBK dan CPNS. Bagi teman-teman yang mau bergabung di bimbel kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083861705343. Oke teman-teman, kita bahas dulu PR yang kemarin ya. Jadi di setiap video, di akhir pembahasan video selalu ada PR. Jadi teman-teman bisa menuliskan jawaban dari PR itu di kolom komentar. Dan untuk pembahasannya, kita bahas di video part selanjutnya. Oke, kita bahas ya. Muzayana adalah anak yang beragama Islam. Dewa adalah anak yang beragama Hindu. Dan Angel adalah anak yang beragama Kristen. Pada suatu hari, mereka bertiga berencana rekreasi bersama-sama. Muzayanah memilih hari Minggu. Angel merasa keberatan jika rekreasi dilaksanakan di hari Minggu karena pada hari itu Angel pergi ke gereja. Sebagai warga negara yang baik, apakah sikap yang harus dilakukan Dewa? Apakah A. Mengadakan voting, B. Melakukan musyawarah, C. Mendukung pendapat Muzayanah, D. Mendukung pendapat Angel, E. Semua jawaban benar. Mana nih teman-teman jawabannya? Oke, yuk kita bahas ya. Terlepas dari agama yang mereka anut, penekanannya adalah pada masalah terdapat perbedaan pendapat di antara ketiga anak tersebut. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, jika terjadi perbedaan pendapat, maka hal utama yang harus dilakukan adalah musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nah, di situ ada voting ya. Voting itu dapat dilakukan jika mufakat gagal diraih. Jadi voting itu dilakukan sebagai opsi kedua. So, jawabannya untuk soal yang tadi adalah melakukan musyawarah yang B. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya kemarin benar. Kita lanjut lagi ya. Seminggu lagi di desa Aidan akan diadakan pemilihan kepala desa. Pada sore hari, datanglah seseorang yang merupakan utusan dari calon kepala desa X. Dia memberikan amplop berisi uang Rp100.000. Di lain hari, datanglah utusan calon kepala desa Y dan memberikan amplop berisi uang Rp150.000. Sebagai warga negara yang baik, apakah yang harus dilakukan oleh Aidan? Mana nih teman-teman? Apakah yang A, menolak kedua amplop karena bertentangan dengan sila kedua? Yang B, menolak kedua amplop karena bertentangan dengan sila keempat? Ataukah yang C, menolak kedua amplop karena bertentangan dengan sila ketiga? Yang D, menerima kedua amplop agar adil. Yang E, menerima amplop calon kepala desa Y karena lebih besar jumlahnya. Ini kalau kita lihat ada semacam swap nih. Oke, kita bahas. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah salah satu wujud dari aplikasi demokrasi pada kehidupan sehari-hari. Maka peristiwa manipolitik adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila. So, jawabannya adalah yang B, menolak kedua amplop karena bertentangan dengan sila keempat. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi ya. Salah satu wujud bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Membayar pajak tepat waktu, B. Ikut serta dalam pasukan perdamaian ke Palestina, C. Mengikuti wajib militer, D. Mengabdikan diri berdasarkan profesi, E. Ikut menangkal cybercrime.
Mana nih teman-teman jawabannya? Yuk kita bahas. Pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945, sebagai dasar hukum bela negara memiliki dua makna, yakni yang pertama, bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Jadi di sini kata kuncinya di poin yang kedua ya teman-teman, di makna yang kedua. Berdasarkan kemampuan dan profesinya masing-masing. So, jawabannya untuk soal yang ini tadi adalah yang D. Mengabdikan diri berdasarkan profesi. Kita lanjut lagi. Pada tahun 1906, Bapak Jurnalistik Melayu Datuk Sutan Maharaja menyerang kedudukan dan legitimasi bangsawan Kota Padang. Ia mendesak pemerintah agar kedudukan Tuanku Ragen dihapuskan karena bertentangan dengan adat Minangkabau yang tidak mengakui adanya kekuasaan adat yang mengatasi nagari-nagari di bawahnya. Ia berkata bahwa demi kemajuan, Padang harus dikembalikan ke sistem adatnya yang A. Demokratis, B. Feodal, C. Matrilineal, D. Asli, E. Modern. Yang mana nih teman-teman? Kita bahas yuk. Datuk Sutan Maharaja adalah seorang penghulu adat dari Nagari Sulit Air, pernah bekerja sebagai pembantu jaksa dan lebih dikenal sebagai seorang wartawan surat kabar tertua di Padang, Pelita Cecil. Ia berkeyakinan bahwa karakteristik zaman kemajuan pada awal abad ke-20 dan dunia maju adalah berlakunya sistem sosial dan politik yang demokratis. Selain itu, musyawarah dan mufakat adalah unsur utama dari sistem politik asli Minangkabau. Jadi, kemajuan yang dimaksud adalah akar budaya Minangkabau yang demokratis. So, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Padang akan dikembalikan ke sistem adatnya yang demokratis. Kita lanjut lagi. Pada masa pergerakan kebangsaan, tokoh yang pertama kali memakai istilah kaum muda adalah Abdul Rifai di tahun 1871 sampai 1933. Seorang industri art, dokter Jawa yang sedang melanjutkan studi kedokteran di Eropa. Sambil belajar, Rifai bekerja sebagai redaksi majalah bergambar Bintang Hindia yang terbit di Belanda. Di bawah pimpinannya, majalah ini mempopulerkan konsep kemajuan dan kaum muda. Rifai melihat masyarakat terdiri atas 3 golongan sosial, yaitu orang biasa, bangsawan usul, dan bangsawan pikiran. Hanya bangsawan pikiran yang akan membawa masyarakat ke dunia maju. Bangsawan inilah yang sesungguhnya wakil kaum muda yang dengan penuh idealisme dan usaha sendiri tampil ke depan. Kaum muda menurut Rifai adalah orang yang mana nih? A. Berhasrat maju sebagaimana kemajuan bangsa Eropa. B. Selalu memperbaiki kualitas diri demi masa depan. C. Senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan. D. Berjiwa luas dan terbuka terhadap perkembangan zaman. E. Mengikuti perkembangan zaman. Mana nih teman-teman? Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Soal ini kita jadikan PR. Jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang pengen join di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.